Daripada kita berharap kepada pemerintah, kita sakit hati, kita berharap kepada tokoh agama juga nggak jalan, kita mulai saja dengan diri kita masing-masing, ya nggak? Persoalan terbesar dari keberagamaan kita adalah karena kita belum menjadikan kemanusiaan itu sebagai aspek terpenting ya di dalam kehidupan keagamaan kita. Jadi kita beragama tetapi unsur kemanusiaan ini tidak menjadi hal yang terpenting. Ya, dalam banyak diskusi yang kami sudah lakukan, saya melihat bahwa ketika kita bicara tentang keadilan terhadap kelompok rentan, misalnya terhadap perempuan, ya korban KDRT, itu juga heran ya, kita beragama tapi yang peduli dan yang punya concern terhadap mereka itu nggak banyak. Pertanyaan saya, lalu gunanya kita sholat, gunanya kita puasa itu apa gitu? Ya, jadi ini kembali mempertanyakan untuk apa sih sebetulnya kita beragama? Ya, kemarin juga bicara tentang perlindungan untuk kelestarian lingkungan. Nah, saya membimbing ya sebuah disertasi yang menarik dia, karena disertasi ini ditulis oleh seorang pendeta. Dia melakukan penelitian disertasinya itu di sebuah, karena dia mendapatkan tugas di pedalaman Kalimantan di tengah-tengah suku Dayak. Yang menarik ya, dia mengatakan ketika orang-orang Dayak itu konversi ke agama Kristen, kenapa sikapnya terhadap alam itu kok tidak menjadi lebih lebih kuat? Ya, ada semacam kelonggaran sehingga sifatnya untuk lebih lebih menghargai lingkungan itu kok menjadi longgar gitu. Dan sungai-sungai yang ditempati oleh mereka yang konversi ke agama Kristen itu kok menjadi lebih menjadi lebih kotor ketimbang ketika mereka berada dalam agama leluhurnya. Lalu kekristenan itu menurut dia tidak membawa manfaat begitu, bukan hanya bagi manusia tapi juga buat alam dan lingkungan di sekitarnya. Ini kan menarik penelitian, dan ini sebuah kejujuran ya dari yang dilakukan oleh seorang pendeta. Dan tahu nggak, disertasi ini lalu mendapatkan penghargaannya dari sebuah organisasi pencipta lingkungan di Manila. Ya tentu saja saya sebagai dosen pembimbingnya merasa bangga dong bahwa mahasiswa yang saya bimbing itu disertasinya mendapatkan penghargaan internasional ya. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di lingkungan Muslim. Ketika mahasiswa saya meneliti tentang suku Kajang di daerah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, yang daerah itu kan dikenal sebagai suku Amatoa ya, bagaimana mereka bertahun-tahun zaman Soeharto itu menerima Kalpataru karena kemampuannya untuk menjaga lingkungan tetap asri. Tetapi ketika sebagian dari masyarakat itu konversi ke Islam, yang terjadi bukannya semakin kuat ya penghargaannya terhadap alam dan lingkungan, tetapi daerah-daerah yang sudah menjadi komunitas atau wilayah Muslim itu menjadi lebih tercemar sungainya, lebih pohon-pohon pun juga semakin banyak ditebang ya. Nah, karena itu pertanyaan kita juga, kenapa keberislaman itu kok tidak menjadikan masyarakat itu lebih mencintai lingkungan? Ini kan problem yang menurut saya mengatakan bahwa ada problem dalam keberagaman kita. Karena apa? Ketika kita menyebut misalnya sepanjang bulan puasa ini kan ayat yang paling banyak dilantunkan itu adalah ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepadamu puasa seperti halnya diwajibkannya ya orang-orang yang terdahulu. Nah, la'allakum tattaqun. Kata kuncinya itu di situ, bahwa kita berpuasa itu adalah media. Jadi puasa itu hanyalah media untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi persoalan yang paling mendasar lagi adalah ketika kita menjelaskan tentang takwa, itu umumnya itu tidak mencakup hal-hal yang yang mengindikasikan tentang pentingnya yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hampir semua kalau kita membaca buku-buku agama yang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, apa yang disebut dengan orang yang bertakwa? Yang bertakwa itu umumnya itu adalah terkait dengan
pelaksanaan ritual. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang pergi haji berkali-kali. Tetapi hampir tidak banyak ya dijelaskan bahwa salah satu indikasi orang yang bertakwa itu adalah dia punya rasa empati ya terhadap kelompok rentan. Tetapi dalam kita beragama, apa yang disebut dengan bertakwa itu hampir tidak pernah menyentuh, indikatornya itu hampir tidak ada ketika disebutkan apakah yang dimaksud dengan orang bertakwa itu adalah orang yang punya kepedulian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Apakah orang yang bertakwa itu punya kepedulian terhadap terhadap kepentingan kelompok difabel? Karena satu hal ini tentang difabilitas, kalau kita mau mengatakan hampir semua masjid loh ya di Indonesia ini nggak punya akses untuk kelompok-kelompok difabel. Ini kan satu, bagaimana ya kita beragama kok kita tidak pernah memikirkan bahwa masjid ini juga akan dilalui, akan dimasuki oleh kelompok-kelompok difabel. Saya ingat sekali ya tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden, bahkan Masjid Istiqlal yang dianggap sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, itu nggak punya akses ya untuk kehadiran Gus Dur dengan kursi rodanya. Dan untuk pertama kali ya panitia Masjid Istiqlal itu sibuk ya dengan mempersiapkan aksesibilitas untuk kehadiran seorang presiden yang difabel begitu. Ini kan sebuah pertanyaan untuk kita, kok bisa? Nah, saya juga pernah mengalami satu kondisi ketika saya sholat di Masjid Salman yang katanya sangat terkenal itu ya di Jogja. Ketika saya sampai di sana, saya mau sholat. Waktu itu lutut saya sedang cedera dan saya nggak bisa naik tangga. Terus panitia masjid itu mengatakan, ibu harus ke atas karena perempuan itu harus di atas sholatnya. Terus saya bilang, loh saya kan lagi sakit lututnya Pak, nggak bisa Bu, ibu harus naik ke atas. Saya dipapa sampai benar-benar saya merasa sakit sekali ya naik ke atas karena saya juga harus sholat. Dalam hati saya benar-benar ya bagaimana dengan perempuan lansia? Apakah dia harus sebegitu tersiksanya untuk sampai ke atas? Kok tega ya panitia masjid itu menempatkan tempat perempuan itu harus di atas dan nggak ada akses untuk lift dan sebagainya, dan orang harus naik tangga dan tangganya juga jenjangnya tinggi-tinggi. Saya betul-betul sholat itu sambil merenungkan, ya Allah, begitu jahatnya kah hamba-hambamu yang merasa diri memiliki yang dianggap sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita memperhatikan hal seperti ini, lalu gunanya agama itu apa? Belum lagi kemarin saya dilapori oleh teman-teman dari kader hijau Muhammadiyah, dia mengatakan, Bu Musda asal tahu aja ya, hampir semua masjid ya dan sekolah-sekolah agama di Indonesia itu dibangun dengan tanpa mempertimbangkan ya kelestarian lingkungan. Jadi biasanya masjid itu harus dibangun di lapangan sehingga tidak perlu AC dan sebagainya dan ventilasinya terbuka. Tapi masjid-masjid sekarangnya tidak lagi seperti itu. Semakin megah mereka masjid itu semakin tidak peduli pada upaya-upaya kelestarian lingkungan. Nah, sampai di sini ya, ini adalah semacam refleksi ya awal bagaimana kita menghayati agama kita dan merenungkan untuk apa sih sebetulnya kita beragama. Karena agama kita tidak membawa manfaat ya untuk orang-orang yang di sekitar kita, katakanlah orang-orang yang rentan. Apa sih manfaatnya buat mereka? Karena itu saya mulai ya memikirkan tentang pentingnya kita menawarkan sebuah gagasan tentang 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kita semua berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang saya sebut dengan upaya-upaya rekonstruksi budaya, mengubah budaya, karena ini sudah beragama itu kan adalah sebuah bagian dari budaya kan. Jadi karena agama itu suatu ritual yang diulang sehingga membentuk satu kebiasaan, membentuk satu budaya dalam masyarakat kita. Nah, sekarang saya kira karena budaya itu adalah konstruksi sosial, nah bisa nggak ya dalam budaya agama itu dikonstruksikan bahwa agama itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia dan kemanusiaan. Dan semua ritual yang kita lakukan itu harus memberi manfaat dalam kehidupan kemanusiaan kita. Nah, bagaimana kita membangun nih upaya-upaya rekonstruksi budaya yang dalam upaya pendidikan agama nih yang saya katakan itu adalah memperkuat literasi agama. Jadi orang yang beragama itu bukan hanya diajarkan tentang ritual semata, tetapi lebih banyak diajarkan tentang nilai, ya nilai-nilai agama itu apa.
Karena menurut saya nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai yang mengedepankan ya hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada mempertanyakannya bagaimana kontribusi kita di dalam membangun peradaban manusia. Dalam konteks nilai-nilai inilah saya mungkin melihat bahwa pendidikan agama kita ke depan ini itu lebih banyak mengajarkan tentang visi dan misi penciptaan kita sebagai manusia. Nah, perlu nih disadarkan kepada setiap orang yang beragama, terutama kita di dalam Islam. Kamu tahu nggak ya bahwa visi penciptaan kamu sebagai manusia itu adalah menjadi khalifah fil ard. Apa artinya khalifah? Kamu diciptakan untuk menjadi pengelola, penguasa. Nah, karena itu kebaikan dirimu dan masyarakatmu ada di tanganmu. Nah, pentingnya kita memahami visi penciptaan kita sebagai manusia adalah mengajarkan kita tanggung jawab bahwa kamu nggak diciptakan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, dalam banyak ayat itu dijelaskan nggak ada yang sia-sia dalam penciptaan manusia. Karena itu ketika kita melihat diri kita sebagai khalifah, lalu kita melihat perbedaan di antara kita, oh ada orang yang diciptakan dengan tubuh yang lengkap, ada yang tidak. Itu kan sebetulnya adalah sebuah proses bagaimana kita menjadi human. Karena semakin banyak kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, seharusnya kan membuat kita menjadi lebih lebih menghayati kemanusiaan kita. Oh, berarti saya lebih dimintai untuk tanggung jawab nih untuk bagaimana memberikan bantuan, ya, memberikan perhatian terhadap orang-orang yang tidak sebetulnya mampu secara fisik. Ya. Tetapi mereka juga tentu tidak berarti bahwa kita memberikan bantuan itu hanya sekedar bantuan yang fisik, tetapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana memberdayakan mereka sebetulnya agar supaya mereka bisa menolong diri sendiri, agar supaya mereka dapat mandiri dalam merespon persoalan-persoalan mereka yang tentu juga beragam kan. Karena itu buat saya upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui pendidikan agama yang menguatkan literasi, bukan menguatkan hal-hal yang sifatnya ritual. Meskipun pendidikan ini yang menurut saya pikir ini penting yang kita memulai mungkin sebuah revolusi dalam pendidikan agama, sehingga pendidikan agama itu betul-betul mengubah kesadaran kemanusiaan kita. Ya, bahwa kamu adalah manusia yang diciptakan dengan sebuah visi yang jelas menjadi khalifah. Nah, menjadi khalifah itu paling tidak nih buat saya 3 hal dalam diri kita itu harus mampu kita kontrol, harus bisa kita manage dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memanage ya pikiran kita agar supaya setiap hari kita selalu memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Gimana nih kita mengelola pikiran kita sehingga nggak ada pikiran-pikiran kotor yang membuat kita menjadi koruptor, pikiran kotor yang membuat kita menjadi pelaku kekerasan. Ya, karena itu menurut saya pendidikan agama ini penting ya untuk menyadarkan kita tentang esensi kemanusiaan kita yang paling asasi, yaitu menjadi khalifah dengan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuma saja kalau kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini sampai sekarang, karena saya berpikir kapan ya kita bisa berubah ya? Karena yang disampaikan di masyarakat itu tetap itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksud dalam amar ma'ruf itu adalah kamu menyuruh orang berbuat baik. Nah, kok bisa menyuruh orang berbuat baik? Karena kalau menurut saya membaca amar ma'ruf nahi mungkar itu orientasinya adalah inward looking, ke dalam dulu. Perintahlah diri kamu untuk melakukan amar ma'ruf, perintahlah untuk dirimu untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang terpuji. Mulailah dari dirimu dulu, bukan orang lain. Amar ma'ruf itu kalau saya membacanya adalah amar ma'ruf adalah upaya-upaya transformasi diri untuk peningkatan kualitas diri kita. Ya, karena itulah kewajiban kita sebagai manusia. Bagaimana kita semakin hari kita meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita itu menyangkut spektrum yang sangat luas. Yang kualitas akidah kita, kualitas kualitas keimanan kita, kualitas akhlak kita, bahkan juga kualitas finansial kita. Ini jangan lupa loh, kadal fakru ayakuna kufra, bahwa kemiskinan itu membawa kepada membawa kepada kekufuran, ya, membawa kepada berbagai macam bentuk crime, ya. Karena itu jangan ya berusaha untuk tidak menjadi orang yang kekurangan, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Alida, ya.
Lalu siapa semestinya yang harus mendrive perubahan tersebut, ya, sehingga literasinya itu adalah pada penanaman nilai-nilai. Ya. Daripada kita berharap kepada pemerintah, kita sakit hati, kita berharap kepada tokoh agama juga nggak jalan, kita mulai saja dengan diri kita masing-masing, ya nggak? Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan, go.